حبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه ولما نوصل الإمام القطب الحافظ المسجد الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه ولما نوصل شيخنا الإمام القطب الحبيب أبو بكر محمد بن عمر الصقاف والحبيب علي بن هاشم الصقاف وزن الحبيب حسين بن عبد الله بن أحمد الصقاف وجميع مشايخنا معلمينا وذي المسلسلات والأسانيد المتصلة إلينا جميعا وصولهم وفرهم وخصوصا خاصة الأمانة وصاحب الكتاب حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي وصول مفرم على رأس سادتنا جميع العلماء والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والقراء والمتهجدين وساداتنا أولاد السعي المعروف وسائر أولياء الكون أجمعين والأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وذوي الحقوق الواجبة علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم إلى درجات في الجنة وأن الله يعيد علينا ولأولادنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونبهاتهم وسكناتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Monggo sareng-sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wal-ifadata wal-istifada wan-naf'a wal-intifa'a wat-tamassuka ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa walidayya wa lil mu'minina amin. Ijin sedaya nggih sehat walafiat nggih. Alhamdulillah. Sak gedhe-gedhene peparing nek kita niku sehat walafiat. Sehat walafiat. Nek Kanjeng Nabi niku nek ngajak syukur umat niku mboten muluk-muluk. Mboten muluk-muluk. Mboten kudu ngene oleh duwe akeh mboten. Nek Kanjeng Nabi dawuh man asbaha. Masyaallah. Man asbaha sallallahu alaihi wa indahu qutu yaumi faqad hizat lahu dunya bihadafiriha. Man asbaha masyaallah supe kula. Barang siapa yang hari itu kok diparingi setunggal nggih awake sehat, nomor loro uripe aman, gak terancam. Ono sing dipangan hari itu wa indahu qutu yaumi faqad hizat lahu dunya bihadafiriha, maka dia telah menggenggam sebesar-besar kenikmatan Allah yang telah dilimpahkan kepada dia. Ya Allah, biasa ya kula waos kangge ngeling-eling piyambak. Ya, terus Kanjeng Nabi itu kalau mengajak syukur kepada umatnya hanya 3 hal. Nomor 1, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi faqad hizat lahu dunya bihadafiriha. Man asbaha
aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumih faqad hizat lahu dunya bihadzafiri. Barang siapa isu-isu uripe iso tenang, artinya tidak ada gangguan, tidak ada nopo peperangan, tidak ada pengerusakan koyok tahun 98 niku atau perang saudara koyok zaman PKI. Nah, perang koyok Syria, koyok Irak sudah berapa puluh tahun. Soge gak ono artine. Nggih Pak Jaskur nggih. Konglomerat pelayon gak iso tenang. Dunia gak ada. Kenapa? Karena suasananya tidak aman. Aminan fi sirbi. Kalau kita hidup tenang, keluar masuk rumah enak, itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Tentu semua itu dalam bingkai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih tenang, saking tenang itu sampai gak sholat subuh nih kawanan. Oh niku tambah kualat gak karuan niku. Boten niki pun boten bahas soal keimanan, soal keislaman, itu di atas semua. Maksudnya ini apa? Kenikmatan kehidupan. Kanjeng Nabi niku nek ngajak syukur soal kenikmatan kehidupan, 3 faktor ini sudah kenikmatan Allah yang luar biasa besar telah diberikan kepada kita. 1, hari itu kita bisa hidup aman. Gak tukaran ambek bojo. Tukaran ambek bojo padha karo perang saudara niku. Cuma lingkupnya di dalam rumah. Saestu esok mulai. Aminan fi mu'afan fi jasadi, sehat awake. Sehat niku kenikmatan yang luar biasa. Sampai duwe Alphard 3 munggah mudhun atik kursi roda, munggah nang Alphard ngelu kabeh. Mudhun teko Alphard kaku kabeh awake, gak enak kabeh. Karuan numpak sepeda ontel, tapi saestu. Wa indahu qutu yaumih. Ini nggih penting. Ada yang dimakan hari itu. Ada yang dimakan hari. Itu kata Rasulullah faqad hizat lahud dunya bihadzafiriha. Wes tah, sebesar-besar kenikmatan sudah ada di genggaman tangannya. Mbok syukur nang Gusti. Kita bukan hanya bisa makan hari ini, tabungane sik akeh. Nek mboten percaya jenengan tanglet Pak Makmun. Tawa teng Pak Haji Askuri. Kita semua kita yang ada di sini ini tidak ada yang tidak punya tabungan. Artinya tabungan apa? Yang lebih dari dimakan hari. Besok pasti sudah ada. Lusa pasti sudah ada. Paling boten seminggu kita sudah ada. Wong nek tuku beras paling titik mesti 5 kilo mesti. Upaman ini. Sudah. Ya sedikit atau banyak, kita bukan hanya bisa nikmat hidup hari ini. Besok sudah kebayang. Nah, bojone benjing kalau tak masuk nih, tak masak nih, tak masak nih. Walaupun gak duwe tetap ada, karena 2 tadi faktornya, sehat dan aman. Nah nek gak aman, gak wani gawe rencana masak meneh. Tengah wengi dibom Syria, Lebanon, nggih, pundi malih, Irak, nggih, Libya, Palestina apalagi. Sekian generasi tidak pernah aman, tidak bisa merencanakan. Alhamdulillah awake sehat, aman iso ngaji. Makanya mari kita manfaatkan semua kenikmatan ini untuk sebesar-besar taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala, dan mengisi hati dan pikiran kita dengan ilmu. Organ-organ tubuh kita produktifkan, bukan sekedar dengan bekerja, tapi juga dengan kemanfaatan dunia dan amin Allahumma ya rabbal. Iku sing disebut amal soleh. Pun sampai lali
poe amal soleh niku nggih menika salat. Nah, diawali kelawan hadis awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Pertama-tama amal ibadah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat iku salat. Nek salate apik dengan segala rangkaian persiapan dan pelaksanaannya tepat sesuai dengan ajaran Gusti Kanjeng Nabi, insyaallah napa soluha sairu amali dinilai apik sekabehane. Barokah salat sembarange apik, rezekine ditata ambek Gusti Allah. Barokah salat. Barokah salat anake pinter-pinter. Enggak cuma nyeneni modal minterno anak niku. Enggak cuma memilihkan pendidikan favorit. Wong tuane salate sing tepat. Barokah mengucur kepada anak. Kembali ke kitab Ihya Ulumuddin. Wingi rukun terakhir yang kita bahas adalah salam nggih. Salam nggih. Noleh sing tepat, noleh kanan sing tepat, noleh kiri sing tepat, tidak kurang tapi juga tidak berlebihan. Tidak kurang noleh tapi juga enggak berlebihan dengan badannya. Wa yanwi indas salam assalamu alal qaumi wal malaikah. Qala al muallif rahimahullahu taala, qala dawu sapa al muallif Imam Ghazali ingkang ngarang kitab Ihya niki rahimahullah. Mugi-mugi ngrahmati teng Imam Ghazali sapa Allah taala kang maha luhur sapa Allah. Dawe wa yanwi indas salam assalamu alal qaumi wal malaikah. Ojo lali nalika salam niku niate ndongakno salam kesejahteraan kepada makhluk yang ada di kanan kita. Siapa? Kalau jadi imam ya kepada para makmum yang ada bagian kanan. Ojo lali sing makmum nang sampean niku gak cuma wong, ya ono jin. Yang enggak kita ketahui. Jin niku nggih milih. Dan ada spesifikasi nggih, barang niku spesifikasi. Pilihan-pilihan yang dipilih oleh jin itu sesuai dengan kemampuan dia. Wa madarikul jin kamadarikin nas. Kemampuan jin itu padha karo kemampuan malaikat. Kemampuan manusia. Itu seneng wali. Makanya wali ini meninggal kadang-kadang kok sih ketemu ae. Ini kadang-kadang jin saking senenge enten sing ngoten. Sawalike wong jahat jadi ditempeli nggih kali jin. Ditempeli. Mangkane wong wis mati, kadang-kadang gondurone sik ono ae. Lah niku termasuk jin. Jin jahat. Salah satu sudut pandang tentang makhluk lain yang cinta kepada kita itu adalah berdasarkan amal, jenis amal perbuatan kita. In syarron fa syarrun wa in khairan fa khairun. Makanya salam assalamualaikum warahmatullahi. Doakan salam keselamatan kepada para orang baik, jin, malaikat yang ini disebutkan termasuk wal malaikat, dan malaikat termasuk jin yang makmum. Wa yanil qauma bitaslimihim jawabahu. Orang misalnya yang lain juga kaum niki termasuk makmume. Nek misalnya imam niat aweh salam teng makmume nggih niat jawabi salame imam. Mangkane salame makmum pun kesusu. Teng mriki kan enten. Nggih. Menapa jenenge bahwa salamnya makmum itu setelah sempurnanya salamnya imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru makmum.
Wa yathbutul imamu sa'atan hatta yafrughan nasu minas salam. Wa yathbutulan menengo sapa al imamu imam saatan ing dalam sak mongso hatta yafrughan nasu minas salam, sehingga para makmum ini menyelesaikan salamnya. Ojo moco apa-apa dhisik sampai salame sampurna kabeh. Ini bimbingane Imam Ghazali. Jadi setelah diam, wa yuqbilu 'alan nasi biwajhihi, wa yuqbilu dan hendaknya menghadap siapa imam, 'alan nasi kepada para makmum, biwajhihi kelawan wajah imam. Nek mari salam nggih, terus nggih noleh nang makmum. Nek yang lebih konkret nek teng kitab-kitab fikih niku malahan membalikkan badan. Bahu kanannya ditaruh di bagian makmum. Jadi nek misale madhep nang kiblat, maka setelah salam, setelah diam sejenak, maka imam ini sebaiknya niru sebagaimana Kanjeng Nabi ngimami para sahabat. Ngimami para sahabat ya nopo? Setelah salam, mungkin setelah mocos nopo saantawis, lalu membalikkan badan. Asale madhep nang Ka'bah terus ngeten. Ininya ditaruh di bagian makmum. Terus sekarang baru berzikir. Nek zamane Kanjeng Nabi nggih zikire piyambak-piyambak, tegese tidak kur. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Boten. Kita kur, boten napa-napa soale kita ini nek gak kur malah turu. Niku termasuk bid'ah hasanah, tapi jangan disebut Kanjeng Nabi tidak wiritan. Keliru tambahan. Buktinya keliru, banyak hadis-hadis sahih, sangat sahih, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, semua menceritakan Kanjeng Nabi nek mari salat maca la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu riwayat mengatakan Kanjeng Nabi baca 3 kali, riwayat yang lain Kanjeng Nabi membaca 10 kali. Hadis sahih dan diamalkan. Wahabi, pusat Wahabi di Mekah nggih ngaten niku, diedarkan juga acarane Kanjeng Nabi. Tapi mereka tidak membaca Qur. Mek niku bedane. Tapi kita baca kitab-kitab Wahabi juga menyebutkan. Lah, nopo kok enten hadise? Enten hadise berarti sahabat keru. Nek gak kerungu gak iso diceritakno. Nah, berarti Kanjeng Nabi macane nggih kerungu suarane dening para sahabat. Jangan disebut tidak wiritan. Tambah keliru. Enten malih ini hadis sahih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Hadis sahih. Wonten tambahan malih nggih hadis sahih. Wahabi pun menyebutkan dalam kitab-kitabnya, Allahumma la mani alima aqait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ada beberapa sahabat khusus dipesen dening Kanjeng Nabi, inni uhibbuk. Ya bener salah sahabat Abu Dzar. Abu Dzar apa? Inni uhibbuk. Saya lupa nama sahabat, tapi hadisnya sahih. Sebutlah misalnya wahai Abu Dzar, inni uhibbuk. Iso niki seneng temen ambek kon niki. Faqra dubura kulli salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Saya ini cinta sama kamu.
Karena kecintaan inilah saya perintahkan kamu membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Perintah Kanjeng Nabi, dan kemudian itu lalu disusun oleh para ulama menjadi rangkaian wirid setelah sholat. Mergo disusun akhirnya diwaca bareng. Nggih mboten napa-napa. Diwaca bareng, gak diwaca bareng. Sing penting kita yang ngamalkan ini jangan sekali-kali menganggap itu wajib misalnya. Oh itu dianggap semua rangkaian dari Kanjeng Nabi, mboten ndak boleh. Tetap itu susunan para ulama mensaripatikan dari serangkaian hadis yang berasal dari panjenenganipun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir setelah sholat itu sama dengan rotib, al-hajjat, al-athos dan lain-lain. Semua itu wiridane Kanjeng Nabi. Wiridane Kanjeng Nabi. Hanya dirangkai oleh beberapa imam sesuai dengan tingkat penghayatan, sesuai dengan suluk yang mereka alami. Oh mereka mendapatkan makom kewalian karena banyak membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah dan seterusnya. Lalu menulis rotib, al-athos, al-hajjat dan lain-lain. Nah, kita alhamdulillah. Kenapa? Karena kita nggak dapat apa-apa, kita ingin dompleng kemuliaan mereka, karomah mereka, termasuk wirid-wirid yang setelah sholat. Terus diwaca bareng, mboten napa-napa. Jadi Kanjeng Nabi balik teng mriki. Hendaknya kalau imam setelah sholat niru oleh imam Kanjeng Nabi ngimami para sahabat, madhep ke napa menjadikan pundak kanannya di bagian makmum. Lalu membaca-baca dan seterusnya. Nek hikmah apa hikmahnya? Hikmah nek Kanjeng Nabi, niki nek Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi itu sambil melihat keadaan sahabat. Karena beliau selain pemimpin sholat, juga pemimpin masyarakat, juga pemimpin negara yang disebut dengan negara Madinah. Dilihat sapa sing gak sholat, sapa sing nek ana sing gak sholat langsung ditakokno, sapa sing loro. Oh kenapa itu kok? Tauban gak datang. Oh itu kenapa kok gak ada? Tanyakan. Kalau sakit langsung dicari oleh panjenenganipun Kanjeng Rasul. Itu hikmahnya. Jadi seluruh a'immatul madzhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ibnu Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, semua mengatakan bahwa sunnah hukumnya imam itu membalik badan kepada makmum setelah ngimami. Makanya lati imam niki dilampahi. Ojo tetep madhep nang kiblat. Nggih. Ini murni ajaran dari Kanjeng Nabi, kecuali kalau ada faktor lain. Napa faktor lain? Faktor lain misalnya kula mboten saged nek madhep. Enten sing ngoten, mboten saged nek madhep teng tiyang. Nggih mungkin karena entah grogi atau nopo, kula sagede madhep teng kiblat malah antang kula. Nggih monggo mboten napa-napa. Wong niki barang sunnah. Ojo dianggap oh imam enggak tahu diri. Oh jangan. Wong enten sebab. Wa yuqbil 'alan nas wal aula ayathbuta in kana khalfal rijali nisaun. Wal aula utawi kang luwih utama iku ayathbuta, hendaknya tetap siapa imam ingkana kalau ada iku khalfar rijali, di belakang para kaum lelaki, siapa nisaun kaum wanita. Kalau di belakang itu makmumnya campur antara laki dan perempuan. Di zaman Kanjeng Nabi niku sofe mboten ngeten. Tidak seperti yang umum di kalangan kita. Jadi memang yang paling depan ini kaum laki. Kaum laki.
Lalu yang paling belakang dari kaum laki ini anak-anak. Anak-anak. Di belakangnya anak-anak ini baru para kaum wanita. Para kaum wanita. Nah, kemudian karena satu dan lain hal, termasuk supaya pintu masuknya terpisah, supaya terjaga auratnya dan lain-lain. Nggih mboten napa-napa, lalu menjadi tradisi, termasuk juga banyak faktor, misalnya nggih mboten napa-napa taruh di sebelahnya. Nah, nek zaman Kanjeng Nabi niki aturane, nek di belakang itu makmumnya ada kaum wanita, maka imam jangan buru-buru noleh dulu. Napa liang sorifna qoblahu, hendaknya kaum wanita ini biar pergi dulu. Wala yaqumu wahidun minal qaum hatta yaqum. Makmum sunnahnya jangan berdiri dulu kalau imamnya belum berdiri. Dengan kata lain, nek imame sik wiritan, sunnahe makmume niki melok wiritan. Paling boten, ini ukuran tradisi, paling tidak ya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, donga selesai. Paling boten sing warid kan itu. Warid itu artinya yang memang bisa disebut tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah wiritan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, yang menurut hadisnya ghufira dzunubuhu wa in kana mithla zabadil bahar. Terus Kanjeng Nabi, sapa wong sing maca subhanallah ping 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, lalu disempurnakan wa tamamul mi'ah, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nek sing hadis kula waca, tamamul mi'ah niku mboten ngangge yuhyi wa yumit. Nggih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat dzunubuhu wa in kana mithla zabadil bahar. Diampuni dosanya meskipun dosanya sebesar untuk air air laut. Walhasil banyak buih nggih. Ya, buih air laut. Nggih untuk buih lah bahasa Indonesia gitu. Nah, ini kok. Nah, kalau setelah itu memang sunnahnya gitu. Soalnya apa? Di sebagian musola sampai imami wiritan ijen. Mereka makmume kesusu kabeh. Sampai sakno nyawa. Niki. Wala yaqumu wahidun minal qaum hatta yaqum. Janganlah makmum itu ada yang berdiri sebelum imam berdiri. Wa yansariful imam hina yasha min yaminihi wa shimalihi wal yaminu ahabbu ilayya. Terus Imam Ghazali, dan imam setelah selesai hendaknya meninggalkan makmum pada bagian kanan maupun bagian kiri, golek sing pinggir. Niki tata krama supaya nggih, tapi ini jarang dilaksanakan, biasa nggih pun liwat tengah ngoten mawon. Tapi di sini bimbingannya Kanjeng Nabi nggih ngoten, liwat pinggir hadisnya. Dan para sahabat tidak ada yang bangun sebelum Kanjeng Nabi meninggalkan Masjid Nabawi. Makanya sunnahnya ngoten, sunnah makmum itu tidak bangun sebelum imamnya berdiri. Wal yaminu ahabbu ilayya, dan mengambil sisi kanan itu lebih senang menurut saya. Terus itu tata caranya ini langsung disebut soal imam makmum oleh Imam Ghazali. Wala yakhussul imam nafsahu biddu'a
fi qunutis subhi wala yakhusulan ojo ngususno sapa al imamu imam nafsahu ing awak dhewe imam bidu'ai kelawang donga fi qunutis subhi ing dalam kunut subuh. Nek dadi imam niku dongane niku ojo nganggo aku isun tapi kita. Ngoten lho maksudnya. Misalnya Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, ojo niku jenenge khususun nafsi. Jadi ya apa? Nek dadi imam ya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Demikian juga doa-doa yang lain. Nek kita jadi pimpinan doa, mbonde tahlil, mbonde walimah, apalagi dalam kunut. Nek di sini kan karena bab salat disebut kunut. Wa yu'am wa yajharu, dan hendaknya membaca keras kunutnya. Wa yu'amminu, hendaknya membaca amin siapa al-qaumu makmumnya. Wa yarfa'una aydiyahum hidha as-sudur, hendaknya para makmum itu mengangkat tangannya setara dada. Hidha as-sudur, setara dada. Nggih donga niki nggih pancen normalnya sakmenten. Niki normale. Maksudnya apa? Nggih terlepas selama tidak ada masalah-masalah lain yang menyebabkan kita tidak setinggi dada. Oh, kula luwih khusyuk sak ngeten. Nggih mboten napa. Allahumma hdini fi man hadait, mboten napa-napa. Kowe kula ndonga gak sak dodo, kok nggih kersane. Niki bimbingane ngoten. Wonten nggih hadise Kanjeng Nabi, kana yarfa'u yadayhi hatta ru'ya bayadu ibthaihi. Kanjeng Nabi nek pas donga niku dhuwur oleh ngangkat hatta urya yura bayadu ibthaihi, sehingga terlihat sekali putihnya daripada nggih ketiaknya Kanjeng Nabi ini. Nah niku soal donga. Wa yarfa'una aydihim hidha as-sudur wa yamsahul wajha inda khatmid du'a. Wa yamsahu, hendaknya mengusap orang yang berdoa tidi al-wajha akan wajahnya inda khatmid du'a, ketika napa jenenge menutup doa. Jadi imam sunahnya keras, makmum sunahnya baca amin. Nek imam ternyata tidak membaca keras, maka makmum sunnah kunut sendiri. Mboten amin, soalnya gak krungu. Sami semua jenis doa, mondek tahlil, mondek walimah, nek sampean gak krungu, sunahe ndonga dhewe. Kenapa? Ya karena pimpinan doae mboten mengeraskan suaranya. Li haditsin, karena ada hadis nukila yang diriwayatkan fihi, tentang mashul wajhi inda khatmid du'a. Wa illa fal qiyasu alla yarfa'al yad kama fi akhirit tasyahudi. Wa illa, kalau tidak ada hadisnya umpamanya fal qiyas, maka qiyasnya adalah alla yarfa'al yad, enggak ngangkat tangan, kama fi akhirit tasyahud, sebagaimana doa yang kita panjatkan pada ujung akhir di tahiyat akhir. Di tahiyat akhir itu kita berdoa juga, tapi enggak ngangkat tangan. Di al-julus baina sajadatain, duduk di antara dua sujud, nggih ndonga kita, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Enggak ngangkat tangan, tangannya sunahnya tetap di atas paha. Ketika tahiyat akhir, innaka hamidum majid,
Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta Allahumma inna a'udzubika napa wingi Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Nah ini datang pesolatan biasanya iku ada yang bimbingan salat dan kitab-kitab fikih itu doanya termasuk misalnya di Bulughul Maram napa-napa. Nah ya semua itu ya karena ada hadisnya. Lah nek ndonga di akhir tasyahud nggih mboten usah ngangkat doa walaupun dalam situasi biasa. Kula nyaksakaken piyambak teng Masjid Nabawi. Wonten ulama besar jenenge Habib Zain bin Sumait. Nggih, ulama wong Indonesia. Mboten ngangkat tangan blas ndonga. Nggih enten faktor. Napa faktore? Habib Zain niki disatru pemerintah Madinah. Iso-iso gak usah jamaah nang Masjid Nabawi. Dadi nek ndonga ngarep ketok iku Habib Zain akeh sing salaman. Makanya buatan purun salaman. Nek tambah akeh sing salaman tambah ditengeri ambek pemerintah Wahabi. Nah, wong sampai saat ini mawon pondoke lho ditutup. Kalau ada faktor lain, entah faktor nopo, faktor keamanan atau mungkin supaya gak ketok uang. Aku nek ndonga gak ketok ngulu khusyuk, monggo, mboten ngangkat tangan, mboten napa-napa. Ya gak ketara nek oleh ndonga. Mungkin saya mawon. Malah itu juga utama. Menjadi afdhalnya bukan karena tidak ngangkat tangan, bukan karena sampean bisa meningkatkan kekhusyuannya dengan merahasiakan doa menjadi lebih utama. Kenapa? Ya karena semua itu puncak tujuannya adalah supaya khusyuk. Nek khusyuk dengan diam-diam supaya nggak kelihatan orang lalu tidak mengangkat tangan, monggo boten napa-napa. Niku fi kunutis subhi. Kenapa pakai kunut subuh? Niki soal hukum kunut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatis subhi hatta faraqad dunya au kama qol. Hadis niku nggih teng hadis sahih Kanjeng Nabi niku kunut subuh sampai beliau meninggal dunia niku kunut. Nah niki menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i sunnah dan sunnahnya termasuk ab'ad. Sunnah ab'ad itu kunut subuh. Menurut Imam Malik boten. Kenapa? Karena menurut Imam Malik hadis-hadis kunut niku dilampahi kali Kanjeng Nabi nek pas kepepet, nek pas ono masalah. Misalnya api perang Uhud, api perang Badar, Kanjeng Nabi ndonga sak kuat-kuate. Bahkan 5 sholat niku Kanjeng Nabi kunut terus. Nek pas iktidal pada rakaat terakhir. Jenenge kunut nazilah. Menurut Imam Malik, Kanjeng Nabi niku kunut nek pas kunut nazilah mawon. Makane Imam Syafi'i niku muridnya Imam Malik. Ketika beliau Imam Syafi'i itu tinggalnya di Irak. Kemudian pada periode akhir beliau tinggal di Mesir. Hanya sekali-kali saja ke Madinah, termasuk mungkin dengan haji dan lain-lain. Ketika haji atau ziarah ke Madinah, teng makam Imam Malik, beliau nggak kunut, menghormati Imam Malik. Ketika di Madinah loh, mergo menghormati gurune Imam Syafi'i mboten kunut. Lah Imam Malik walaupun tahu santrinya kok kunut, beliau tidak kunut. Nggih mboten napa-napa. Lah kok saiki tukaran. Tukarane mergo gak ngerti. Sing gak ngerti niku kabeh termasuk gebyah uyah seluruh kunut. Ngaten. Wis pokoke Kanjeng Nabi gak kunut keliru. A'immatul madzhab itu hanya berbeda pendapat soal kunut subuh. Lah nek kunut akhir Ramadan
an-nisful akhir min Ramadan kali kunut nazilah niku ijma kali kunut apa malih kunut nazilah kunut nisful akhir min Ramadan niku ijma seluruh ulama mbuh sing abang mbuh sing ijo mbuh sing Wahabi mbuh sing Ahlussunnah niku mensunnahkan kunut. Mangkane teng Masjidil Haram walaupun subuhne gak kunut tapi nek witir pada separuh terakhir bulan Ramadan kunut. Mergo hadise sahih termasuk kunut nazilah. Lah sing gak ngerti no Indonesia pokoknya nek masjid gak kunut subuh masih sampai kapan gak ono. Nah niku mboten ngajine niku teng mriku. Kekurangannya kita di situ di kebiauya. Padahal niku ijma sunnah. Ini soal kunut. Niki yang berkaitan dengan kunut, berkaitan dengan hukum kunut. Wallahu a'lam bishawab. Niki bab yang berkaitan dengan rukun-rukun wingi sampun mantu. Kalau ada pertanyaan monggo, kalau tidak ada saya lanjutkan ke bab al-manhiyat. Al-manhiyat niki faktor-faktor yang dilarang di dalam sholat. Baik yang sifatnya nahyun tahrim, larangan sing sampai haram, maupun nahyu karohatin, larangan sing sifatnya makruh. Sebelum dilanjutkan, monggo. Tadi saya lupa, biasanya di kitab-kitab fikih itu memang diterangkan bahwa cara membaca kunut itu ada yang sunnah dibaca keras. Semua itu sunnah ya? Sunnah dibaca keras. Sebagian lagi sunnah dibaca pelan. Bukan tidak dibaca, tapi dibaca pelan. Bahasanya wa yajharu fi qunutis subhi min Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait wa yusirru fi fa innaka taqad ngeten yajharu bid du'a wa yusirru bil hamdi. Ya nggih lagi. Takbirnya, teksnya niku ngoten. Hendaknya ketika membaca kunut, orang itu membaca keras pada jenis doanya dan membaca pelan pada jenis pujian. Nah, mana yang doa? Gini ku, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Ya Allah, tunjukkanlah kami sebagaimana Engkau tunjukkan orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Wa afini fi man afait, dan benahilah batinku. Afiah niku sehat rohani artinya. Benahilah batinku sebagaimana Engkau benahi, Engkau sehatkan rohaninya para orang soleh yang Engkau sehatkan. Wa tawallani fi man tawallait, dan kasihlah aku, cintailah aku sebagaimana orang-orang yang Engkau cintai. Wa barik li fi ma a'tait, dan berkailah ya Allah dalam segala hal yang telah Engkau anugerahkan. Wa qini syarra ma qadait, dan jagalah aku dari segala keburukan kepastian, keburukan takdir yang telah Engkau pastikan. Niku doa. Ajeng selanjutnya, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, sesungguhnya Engkau zat yang maha memberi kepastian. Wa la yuqda 'alaik, dan tidak bisa diberi menapa jeneng diatur kepastianmu. Intine ngoten. Wa la yuqda 'alaik. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Wa la yu'izzu man adait, dan sungguh tidak akan mulia orang yang
memusuhimu. Dengan kata lain berani kepadamu. Oke. Apa jenenge fa innaka taqdi wa la alaik wala ya'izu man adait. Apa? Badan sajring. Fa inna taqdi wa la alaik wala ya'izu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Ya Allah, maha besar kemuliaanmu. Oke. Wa ta'ala dan maha agung. Oke. Maha tinggi zatmu wa ta'ala. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Balakal hamdu ala ma qadait. Sungguh hanya milik Engkau ya Allah segala jenis pujian. Ala ma qadait, atas segala takdir yang telah Engkau pastikan. Balakal hamdu ala ma qadait. Pun sampai niku. Niku hamad jenenge, memuji tentang keesaan Allah, kekuatan Allah, kemahakuasaan Allah dan seterusnya. Sedangkan yang awal doa, tentang Hasyiatul Bajuri, tentang kitab-kitab fikih lain, wa minhu dan termasuk doa. Nggih menika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terus wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ampun, mboten ngangge walhamdulillahirabbil alamin malih. Soalnya alhamdulillahirabbil alamin niku pujian, sedangkan di depan sudah ada pujian. Nah, terus wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Niku termasuk donga, mangkane sunahe diwaca banter. Ya, terus Allahumma hdini fi man hadait sampai wa qini syarra ma qadait. Wonten sing nambahi wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Sampai niku dibaca keras. Sisanya karena bentuknya memanjatkan pujian kepada Allah dibaca pelan. Apa jenenge? Fa inna kataqdi ulang. Pelan niku maksudnya apa? Nggih bihaitsu ismi nafsah. Pokoke digawe, pokoke krungu dhewe. Imame nggih maca alon, makmume nggih maca alon. Oke, terus wa nastaghfiruka wa natubu ilaik banter malih. Tapi mboten pate umum. Soale nggih mungkin risih wis alon terus banter maneh ngono. Tapi mestinya niku mulai istighfar lah minta napa? Minta ampun. Nah, ini termasuk donga jane. Sholawat nggih donga wa sallallahu wa nastaghfiruka ya Allah, aku memanjatkan istighfar, mohon ampun kepadamu, wa natubu ilaik dan bertaubat kepadamu. Nggih. Wa sallallahu dan mudah-mudahan salam kesejahteraan senantiasa terlimpahkan ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Niku termasuk itu. Terus jawabane Pak Haji Muzamil, separuh pertama itu keras karena bentuknya doa, separuh terakhir bacanya pelan karena itu alhamdu wa tsana ilallahi subhanahu wa ta'ala. Asip, tanya tak? Kita kon permainan lagi. Nggih, bacaan niki balik nang pelajaran soal Al-Fatihah. Ketika imam membaca Al-Fatihah selesai waladdallin. Saderenge bahas soal salat. Pokoke nek mari maca Fatihah, karena Fatihah ini rangkaian pujian kepada Allah, juga ikrar tentang penghambaan kita kepada Allah, kemudian doa kepada Allah,
ihdinas siratal mustaqim ya sampai waladhdallin niku ndonga, maka terus Kanjeng Nabi nek sampean mari maca ndonga, maca Fatihah sampai waladhdallin niku malaikat melok ndonga. Melok ndonga. Jadi donga kita itulah ajaran saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Ihdina ya Allah, aku minta tunjukkan ke jalan yang istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu jalan istiqomah? Segala-gala istiqomah adalah jalannya para nabi dan rasul. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau anugerahi nikmat. Sinten tiang-tiang orang yang dianugerahi nikmat adalah para anbiya wal mursalin wal auliya wassalihin niku. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan hidupnya orang-orang yang engkau murkai, maupun jalannya orang-orang yang sesat. Karena doanya tinggi dan ini bimbingannya dongane Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terus Kanjeng Nabi nek sampean mari ndonga nganggo surat Al-Fatihah niku lho, para malaikat niku melok ndonga. Mangkane nek mari maca Fatihah walaupun ayate berakhir dengan waladhdallin, pungkasono kelawan ndonga amin. Jadi bukan ketika imam maca Fatihah tok, sampean mari maca Fatihah pas nopo mawon sunnahe maca amin. Lalu bagaimana kalau waktu sholat? Karena yang sunnah baca amin itu semuanya, baik yang baca Fatihah itu imam, juga sunnah baca amin, sekaligus para makmum yang mendengarkan bacaan imam juga sunnahnya baca amin. Maka bagaimana caranya? Wa tatasawwa, hendaknya podo bareng oleh maca amin, bukan setelah imam. Aturane ngoten. Jadi mesti waladhdallin amin. Setelah itu wayaskutu sa'atan, hendaknya imam berhenti sejenak. Untuk apa? Untuk memberi kesempatan kepada makmum itu baca Fatihah. Sejenak, setelah itu maka imam baca surat. Ngoten. Urutane ngoten. Oh nek ternyata imame mboten anu. Ana apa jenenge cepet-cepetan, mboten tidak ada jarak, nggih mboten napa-napa. Mek gak oleh ganjaran saktah. Gak oleh ganjaran menang. Niku semua kan ada pahalanya masing-masing, ada hikmahnya sendiri-sendiri. Napa? Enten malih? Nggih, monggo Haji. Yang kita terangkan tadi kan pelajaran yang orisinil dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada faktor lain, ternyata di masjid kita atau musola kita karena faktor tata letaknya begini dan begitu, akhirnya para makmumnya yang perempuan di bagian kanan. Kalau ngadep ke kanan, ya kalau membalik ke kanan malah ketok soft awale para ibu-ibu nggih mboten usah noleh. Kok alih napa? Soalnya mengakibatkan melihat auratnya orang perempuan. Auratnya napa? Wajah niku lampun aurat. Nah nggih. Wajah orang
Ngoten Pak Haji. Nggih. Lah nggih mboten kelihatan nggih mboten enten masalah. Sama seperti yang diungkapkan oleh Astagfirullahaladzim Pak Haji Pak Haji Muhajir tonggo sampai lali. Aneh bin ajaib. Seperti Pak Haji Muhajir tadi, walaupun sebelah sana kalau nggak kelihatan, nggak tetap sunnah membalik badan. Memang ada, tidak berani. Napa jenenge Imam Malik. Imam Malik niku memberi fatwa. Yang betul salah Imam Malik napa Imam Sinten? Iku semua ulama kan berfatwa supaya membalikkan badannya ke makmum, kecuali di Masjid Nabawi. Enten sing ngoten. Nek mboten salah Imam Malik, kecuali di Masjid Nabawi. Nek Masjid Nabawi niku mboten sunah membalikkan badan. Soalnya nopo? Soalnya mungkuri makame Kanjeng Nabi. Makame Kanjeng Nabi lah sebelah kiri. Sebelah kiri. Jadi nek misalnya kita balik ngaten mungkuri makame Kanjeng Nabi. Niku di antara imam mazhab hanya itu ada yang tidak mensunnahkan. Mergo dhisikno tata krama tinimbang nyonto Kanjeng Nabi malah mungkuri makame, maka dhisikno tata krama. Gak mungkuri makame Kanjeng Nabi. Ngoten. Niku sing kula waca teng kitab-kitab fikih. Nggih. Wonten? Oh. Mbok nggih, wonten malih. Oh, wis ngaso-ngaso. Berarti wonten sampai Al-Manhiyati insyaallah minggu ngajeng. Monggo enten pertanyaan malih. Kali diunjuk niki warna telu ae malah. Niki mensyukuri nikmat niki. Balik ke Qur'ane kan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu. Misalnya di Jumat isun melok Qur'an tok pokoke diperintahnya sholawat harus salam. Wonten malih para pengikut mazhab Syafi'i yang makmum kepada orang yang tidak kunut, maka sunnahnya membaca kunut yang pendek, asalkan tidak sampai ketinggalan dari rukunnya imam. Nek imamnya sholatnya cepat, ini mboten sunnah. Prinsipnya jangan sampai ketinggalan dari rukun yang dilakukan oleh imam. Oleh karena itu, kalau dalam bimbingan sholat itu ketika imam itu termasuk orang yang tidak kunut, maka sunnahnya dia iktidale rodok didawakno titik untuk memberi kesempatan kepada makmum yang tidak sama dengan dia. Mboten tentang Indonesia kira-kira niki. Iso nek gak nek
maksud kunut nok kono ae aja salat nok kene. Lah teng imame mboten nek teng kita mboten ngoten pelajarane niku. Hendaknya tetap berkumpul ngoten. Sing imam rada ndawakne iktidale, sing makmum cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar pun cukup. Nggih. Utawa napa sing luwih pendek nggih. Bifirli wa liwalidayya warhamna kama rabbayani shaghira nggih cukup. Nggih. Pokoke sing pendek nggih. Mboten usah maca doa itidal. Sami Allahu liman hamidah rabbil firli wa la kama rabbayani shaghira utawa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar terus sujud. Rabbana oke. Rabbana lakal hamdu tendonga. Boten tendongane. Rabbana lakal hamdu niku termasuk tahmid. Boten tendongane. Niku lah ya Rabbana lakal hamdu. Tahmid niku dereng enten dongane. Donga niku aku mohon napa niku donga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil firli niku donga. Ngoten Pak Haji Hidayah Nurul Hidayah sampai Pak Haji Agus anu boten sanes Agus itu Agus Furqani. Sampun? Guys, mugi-mugi titik-titik saged nggenahaken salat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها الميحن عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه واصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديت من افتتن عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن وإن ترضى بالمقسوم اشتموا نعما وإن لم تكن ترضى به اشتفي حزن عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن وصل بقلب حاضر غير غافل ولا تلهى عن ذكر المقابر والكفن عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن عليك
وقلبك نظف من الرجس والدرن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعا عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن فيا ربي عاملنا بلطفك واهدينا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتن عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن ووافق وسدد واصلح الكل واهدينا لسنة خير الخلق والسيد الحسن عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمن عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Niki qasidai Imam Al-Qutbul Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hajjaj. Malahan biasanya ini di majelis masjid dikupas niki, dikupas karena ini pelajaran pedoman hidup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesimpulan dari kitab Ihya Ulumuddin, maksudnya niki sanes kesimpulan saripati menurut Imam Al-Haddad sederhanai bimbingan Ihya Ulumuddin menurut beliau intinya niki. Jadi sekali-kali kapan-kapan gini dioncei mugi mau manfaat dunya akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.